Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Rabu 11 Februari 2026. Puji Tuhan kita masih dapat berjumpa kembali. Renungan hari ini berjudul Ladang Pedang Menjadi Ladang Kasih. Firman Tuhan kami ambil dari 2 Samuel 2 ayat 12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Abner bin Ner dengan anak buah Isboset bin Saul bergerak maju dari Mahanaim ke Gibeon. Juga Yoab, anak Seruya, dan anak buah Daud bergerak maju. Mereka saling bertemu di telaga Gibeon, lalu tinggal di sana. Pihak yang satu di tepi telaga sebelah sini, dan pihak yang lain di tepi telaga sebelah sana. Kolam Gibeon adalah sebuah sumur atau kolam besar yang ditemukan di situs arkeologi kota kuno Gibeon, sekitar 10 km barat laut Yerusalem. Kolam ini berbentuk lingkaran dengan diameter sekitar 11 meter dan kedalaman lebih dari 10 meter. Seluruhnya dipahat langsung ke dalam batuan bukit. Di sekelilingnya terdapat tangga spiral yang memungkinkan orang turun ke dasar kolam untuk mengambil air. Kolam ini berfungsi sebagai sumber air utama bagi penduduk Gibeon, terutama di masa perang atau pengepungan. Penemuan arkeologis di wilayah El-Jib yang diidentifikasi sebagai Gibeon menguatkan catatan Alkitab tentang keberadaan kolam ini. Setelah kematian Raja Saul, bangsa Israel terpecah antara pengikut Daud dan Isboset, anak Saul. Abner, panglima Isboset, dan Yoab, panglima Daud, membawa pasukan mereka bertemu di kolam Gibeon, sebuah kolam besar yang menjadi sumber air utama kota itu. Untuk menentukan keunggulan, mereka sepakat mengadu 12 prajurit dari masing-masing pihak. Kedua belas prajurit itu saling menyerang dan semuanya tewas secara bersamaan. Peristiwa ini tidak meredakan ketegangan, malah memicu pertempuran besar antara kedua pasukan. Pertempuran berlangsung sengit di sekitar kolam, dan akhirnya pasukan Daud berhasil mengalahkan pasukan Abner. Karena pertumpahan darah yang luar biasa di tempat itu, lokasi di sekitar kolam Gibeon kemudian dinamai Helkat Hasrurim, yang berarti ladang para pahlawan atau ladang pedang. Kisah ini tercatat dalam 2 Samuel 2, 12 sampai yang ke-17. Sebagai salah satu peristiwa kelam dalam sejarah Israel. Dari kisah di atas, kita dapat menemukan paling tidak 2 kebenaran penting. Pertama, perpecahan dan perselisihan di antara umat Allah selalu membawa akibat yang pahit dan menyakitkan. Bahkan di antara saudara sebangsa, ambisi dan persaingan dapat menimbulkan pertumpahan darah dan luka yang mendalam. Kedua, kisah ini mengingatkan bahwa keputusan yang diambil tanpa hikmat dan damai sejahtera dari Tuhan seringkali berakhir dengan kehancuran, bukan kemenangan sejati. Allah memanggil umatnya untuk hidup dalam kesatuan dan mencari kehendaknya, bukan menuruti keinginan daging atau kepentingan pribadi. Tantangan bagi kita, apakah kita sedang membiarkan perpecahan, perselisihan, atau ambisi pribadi merusak hubungan kita dengan sesama? Maukah kita menjadi pembawa damai dan mencari kehendak Tuhan dalam setiap keputusan, agar hidup kita tidak menjadi ladang pedang, melainkan ladang kasih, damai, dan persatuan di dalam Kristus.
Sudahkah kita berani meminta maaf atau mengampuni mereka yang berselisih dengan kita? Mari kita renungkan, langkah nyata apa yang bisa kita lakukan hari ini untuk memulihkan hubungan dan membangun damai di lingkungan kita. Mintalah Roh Kudus agar memampukan kita menjadi ladang kasih yang penuh damai. Kata-kata bijak hari ini, perdamaian akan membawa berkat, sedangkan perpecahan hanya akan meninggalkan luka. Mari Bapak Ibu, kita akhiri renungan kita hari ini bersama-sama dengan berdoa. Tuhan, ajarilah aku untuk menjadi pembawa damai dan memulihkan hubungan yang retak. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk renungan yang indah yang mengingatkan kita agar sesama anak-anak Tuhan, janganlah kita bertikai satu dengan yang lain. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang tetap setia mendengarkan siaran renungan dari Mana Surgawi ini. Dan jika Bapak Ibu merasa diberkati, tolong kami silakan share link YouTube ini kepada keluarga dan teman-teman yang lain. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.